Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus konversi. Siklus konversi adalah sekelompok kegiatan berulang pada aktivitas bisnis dan operasi. Pemrosesan data yang berhubungan dengan pengkonversian sumber daya input, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, menjadi barang jadi atau jasa untuk dijual. Berikut jenis siklus konversi. Siklus konversi tradisional terdiri atas dua jenis, yaitu sistem produksi dan sistem akuntansi biaya. Sistem produksi melibatkan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian produk fisik di sepanjang proses produksi. Sedangkan sistem akuntansi biaya memonitor arus informasi biaya yang berkaitan dengan produksi. Sistem produksi. Sistem produksi terdiri dari pemrosesan berkelanjutan, pemrosesan batch, dan pemrosesan berdasarkan pesanan. Yang kedua, sistem akuntansi biaya. Subsistem akuntansi biaya dalam siklus konversi mencatat berbagai pengaruh peristiwa yang terjadi di dalam proses produksi. Proses akuntansi biaya untuk suatu operasi produksi dimulai ketiga bagian perencanaan dan pengendalian mengirimkan sebuah salinan dari perintah kerja yang asli ke bagian akuntansi biaya. Dan ketiga, bahan baku dan tenaga kerja ditambahkan di sepanjang proses produksi. Berbagai dokumen yang mencerminkan peristiwa-peristiwa ini mengalir masuk ke bagian akuntansi. Penerimaan lembar perpindahan yang terakhir untuk sebuah batch menandakan selesainya proses produksi. Berikut adalah pengendalian dalam lingkungan tradisional. A. Otorisasi transaksi. Berikut ini menjelaskan prosedur otorisasi transaksi dalam siklus konversi. Yang pertama, dalam lingkungan manufaktur tradisional, aktivitas produksi diotorisasikan oleh bagian perencanaan dan pengendalian produksi melalui perintah kerja yang formal. Dokumen ini mencerminkan kebutuhan produksi yang merupakan selisih antara perkiraan permintaan atas produk dan persediaan barang jadi yang dimiliki. Yang kedua, lembar perpindahan ditandatangani oleh supervisor tiap tempat yang bekerja untuk mengotorisasi berbagai aktivitas di tiap batch dan untuk perpindahan produk melalui berbagai tempat kerja. Yang ketiga, permintaan bahan baku dan permintaan tambahan bahan baku mengotorisasi staf gudang untuk mengeluarkan bahan baku ke berbagai tempat kerja. Yang ke-B, pemisahan tugas. Tujuan pengendalian lainnya adalah untuk memisahkan penyimpanan catatan dengan penyimpanan aktiva. Berikut ini pemisahan yang berlaku. Bagian pengendalian persediaan memelihara rekod akuntansi atas persediaan bahan baku dan barang jadi. Aktivitas ini tetap dipisahkan dari fungsi penyimpanan bahan baku di gudang dan dari penggudangan barang jadi, yang memiliki kewajiban penyimpanan untuk berbagi aktiva ini. Yang ke-C, supervisi. Berikut ini adalah prosedur supervisi yang berlaku dalam siklus konversi. Pertama, supervisi dalam berbagai tempat kerja mengawasi penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang kedua, supervisi juga mengamati dan melihat kembali aktivitas pencatatan waktu kerja. Yang kedua, pengendalian akses. Siklus konversi memungkinkan akses langsung dan tidak langsung ke aktiva. Akses langsung ke aktiva dan sifat dari produk fisik dan proses produksi mempengaruhi berbagai jenis pengendalian akses yang dibutuhkan. Yang pertama, perusahaan seringkali membatasi akses ke berbagai area sensitif seperti gudang, tempat kerja produksi, dan gudang barang jadi. Metode pengendalian yang digunakan meliputi kartu identifikasi, petugas keamanan, peralatan pengamatan, dan berbagai sensor, serta alarm elektronik. Yang kedua, penggunaan biaya standar memberikan suatu jenis pengendalian akses. Dan untuk mendapatkan tambahan jumlah akan membutuhkan otorisasi khusus dan dokumentasi formal. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, E. Pencatatan akuntansi. Tujuan dari teknik pengendalian ini adalah untuk membuat audit untuk tiap transaksi.
Dalam siklus konversi, hal ini dicapai melalui penggunaan perintah kerja, lembar perpindahan, lembar pekerjaan, permintaan bahan baku, file WIP, dan file persediaan barang jadi. E. Verifikasi independen. Berbagai tahapan verifikasi siklus konversi dilakukan sebagai berikut. A. Bagian akuntansi biaya. Merekonsiliasi penggunaan bahan baku dan tenaga kerja yang diambil dari permintaan bahan baku dan lembar pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan. B. Bagian buku besar juga memiliki fungsi verifikasi yang penting melalui pemeriksaan perpindahan total produk dari WIP hingga barang jadi. C. Bagian terakhir, auditor internal dan eksternal secara berkala akan memverifikasi persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi yang dimiliki melalui perhitungan fisik. G. Lingkungan manufaktur kelas dunia. Dalam 2 dekade terakhir ini, proses manufaktur mengalami banyak perubahan radikal karena perusahaan ingin mencapai status kelas dunia. Sejak pertengahan tahun 1970-an, berbagai faktor yang menentukan keunggulan kompetitif telah bergeser dari penekanan pada biaya saja ke penekanan pada kepuasan pelanggan, keanekaragaman produk, dan kemampuan untuk merespons secara cepat perubahan permintaan pelanggan. H. Fleksibilitas produksi. Para pelanggan modern menginginkan produk berkualitas. Mereka menginginkannya dengan segera dan ingin ada berbagai pilihan. Profil permintaan ini membebankan konflik dasar bagi produsen tradisional yang orientasinya pada lingkungan terstruktur dan tidak fleksibelnya produk yang tinggi. I. Reorganisasi. Menghambat sehingga tidak efektif dalam lingkungan ini. Sebaliknya, para pesaing kelas dunia memenuhi berbagai tantangan konsumerisme modern melalui sistem produksi fleksibel. J. Fisik fasilitas produksi. Proses produksi tradisional cenderung berubah sedikit demi sedikit selama beberapa tahun menjadi aktivitas yang berurutan. Produk bergerak dan mundur serta melintasi ruang pabrik, serta naik dan turun melalui berbagai aktivitas yang berbeda. Ketidakefisienan yang intern dalam tata letak pabrik tradisional menambah biaya penanganan, waktu konversi, dan bahkan persediaan dalam proses produksi. Selain itu, karena aktivitas produksi biasanya diatur di sepanjang garis fungsional, terdapat tendensi adanya kecurigaan antara karyawan. K. Otomatis proses produksi. Otomatisasi adalah inti dari lingkungan produksi yang berfungsi dengan baik. Melalui penggantian tenaga kerja dengan otomatisasi, perusahaan dapat menjadi lebih efisien dan karenanya menjadi lebih kompetitif. Otomatisasi juga dapat berkontribusi secara langsung pada karakteristik operasi lainnya, yaitu pengurangan persediaan dan peningkatan kualitas. Yang pertama, produksi tradisional. Lingkungan produksi tradisional terdiri atas beberapa jenis mesin yang masing-masing dikendalikan oleh seorang operator. Mesin-mesin ini dan diatur menjadi berbagai fungsional, seperti pencampuran, pemotongan, pengelasan, teknologi yang berdiri sendiri. Teknologi yang berdiri sendiri mengembangkan lingkungan dengan keberadaan otomatisasi dalam bentuk pulau
yang terpisah, dan yang berdiri sendiri dalam lingkungan tradisional. Teknologi yang berdiri sendiri ini menggunakan mesin yang dikendalikan numerik komputer yang dapat melakukan beberapa operasi dengan keterlibatan manusia yang lebih sedikit. Mesin ini sering disebut dengan mesin CNC. B. Penyederhanaan proses. Proses penyederhanaan berfokus pada pengurangan kompleksitas tata letak fisik produksi di lantai pabrik. Berbagai jenis mesin CNC akan diatur dalam sel untuk menghasilkan sebuah bagian lengkap dari awal hingga akhir di satu lokasi. Produksi yang diintegrasikan dengan komputer. Produksi yang diintegrasikan dengan komputer adalah lingkungan yang terotomatisasi penuh. Pabrik CIM diatur menjadi 2 sel teknologi yang menggunakan tenaga kerja manusia dalam proses produksi. D. Desain pembantuan komputer. Para teknis menggunakan desain berbantuan komputer untuk mendesain produk yang lebih baik secara lebih cepat. Sistem CAD meningkatkan produktivitas teknisi, meningkatkan akurasi dengan otomatisasi pekerjaan desain yang berulang, memungkinkan perusahaan untuk menjadi jauh lebih baik, lebih responsif pada permintaan pasar, dan menghubungkan sistem CAM dan MRP2 serta lingkungan eksternal. Teknologi CAD telah sangat banyak mempersingkat waktu antara desain awal dengan akhir. Hal ini memungkinkan perusahaan menyesuaikan produksinya secara tepat dengan perubahan dalam permintaan pasar. Komunikasi ini juga memungkinkan produsen kelas dunia untuk menerima spesifikasi desain secara elektronik dari para pelanggan dan pemasok untuk dipertimbangkan. E. Produksi berbantuan komputer. Produksi berbantuan komputer berfokus pada pabrik dan penggunaan komputer untuk mengendalikan proses produksi secara fisik. Kini CAM memberikan presisi, kecepatan, dan pengendalian yang lebih baik daripada proses produksi oleh manusia. Tujuan dibalik CAM adalah untuk menggantikan tenaga kerja melalui otomatisasi. Sistem CAM memonitor dan mengendalikan proses produksi serta urutan pekerjaan melalui penggunaan pengendalian, proses pengendalian numerik, dan perlengkapan robot. Beberapa keuntungan dari penggunaan sistem CAM yaitu peningkatan produktivitas proses, perbaikan perkiraan biaya dan waktu, perbaikan pengawasan proses, perbaikan kualitas proses, penurunan waktu penyetelan, dan pengurangan biaya tenaga kerja. F. Pengurangan persediaan simbol dari perusahaan kelas dunia adalah keberhasilannya dalam mengurangi persediaan. Perusahaan kelas dunia hanya memiliki persediaan untuk beberapa hari atau kadang hanya untuk beberapa jam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kualitas produk. Terdapat 2 alasan dasar mengapa kualitas penting bagi produsen kelas dunia. Pertama, kualitas yang buruk sangat mahal untuk perusahaan. Yang kedua, kualitas adalah dasar persaingan produsen kelas dunia. Yang ke-M, perubahan dalam pelaporan informasi. A. Manajemen aktivitas. Manajemen aktivitas harus merupakan usaha tanpa henti dan berkelanjutan. Untuk perbaikan, terdapat 2 tujuan dasar yang menyarankan para manajer dalam tantangan ini. Yang pertama, para manajer harus menggunakan berbagai sumber daya ke aktivitas yang menghasilkan manfaat maksimal. Yang kedua, para manajer harus mencari cara untuk memperbaiki berbagai faktor yang paling penting bagi para pelanggannya. Mengevaluasi aktivitas produksi. Kebutuhan informasi mengenai informasi telah mengarahkan pada perkembangan generasi kedua ABC. Dimensi yang vertikal adalah model pembebanan biaya, di mana
Dimensi ini menunjukkan dahulu alokasi biaya ke aktivitas baru ke objek biaya. Dimensi horizontal adalah model proses. Dimensi ini mencerminkan kebutuhan perusahaan akan kategori informasi baru mengenal penyebab timbulnya aktivitas dan pengukuran kinerja untuk berbagai aktivitas tersebut. Identifikasi aktivitas yang tidak penting. Aktivitas tidak penting tidak menambah nilai dan seharusnya ditiadakan. Contohnya, dalam lingkungan produksi tingkat cacat 0, aktivitas pengendalian kualitas tradisional pada akhir proses menjadi tidak penting. Begitu pula dalam latar belakang ini, aktivitas akuntansi tradisional untuk menghitung varian penggunaan bahan baku dan akuntansi untuk menghitung pembuangan tidak memiliki nilai bagi perusahaan. Selanjutnya, mengidentifikasi penggerak biaya pengurangan aktivitas yang tidak penting tergantung pada identifikasi penggerak biaya secara tepat. Penggerak biaya atau cost driver adalah penyebab timbulnya biaya. Para manajer tidak dapat mengelola aktivitas yang tidak penting kecuali mereka memahami tekanan pergerakannya. Selanjutnya, membandingkan aktivitas dengan baku mutu. Dalam menilai tambahan nilai aktivitas, para manajer seringkali membandingkan berbagai aktivitas utama dengan aktivitas yang sama di perusahaan tersebut atau di perusahaan lain. Hal ini disebut sebagai penentuan baku mutu. Selanjutnya, membuat hubungan antara aktivitas utama. Koordinasi yang efektif membutuhkan informasi yang menghubungkan pengambilan keputusan dan ukuran kinerja dengan faktor kunci keberhasilan perusahaan. CSF adalah bagian-bagian yang begitu penting hingga kegagalan dalam memenuhi salah satu di antaranya akan menyebabkan perusahaan gagal. Walaupun CSF dapat berbeda antara perusahaan berbagai kategori umum, berikut ini berlaku di kebanyakan perusahaan. Sistem informasi kelas dunia. Kunci dari sistem informasi kelas dunia adalah integrasi semua komponen fungsi dan teknologi sistem. Yang ke-O, karakteristik sistem informasi tradisional. Lingkungan produksi tradisional, teknologi umumnya digunakan secara tidak beraturan dan tanpa rencana. Hasilnya adalah berbagai teknologi berdiri sendiri yang tidak berintegrasi dan seringkali dapat diintegrasikan hanya dengan biaya yang tinggi. Teknologi informasi yang digunakan oleh produsen tradisional biasanya akan terdiri atas sebuah mainframe yang menangani berbagai fungsi utama akuntansi. Mainframe mungkin akan memiliki beberapa jenis perhitungan biaya pekerjaan dan sistem pengendalian persediaan untuk barang jadi dan bahan baku. Akan tetapi, dalam banyak lingkungan produksi tradisional, sistem akuntansi biaya tetap dalam komputer pribadi terpisah. Produser tradisional menggunakan PC untuk mengatasi masalah bisnis independen. Dalam konektivitas ke mainframe melalui jaringan adalah hal terakhir yang diperkirakan dan dianggap menyulitkan. Sistem informasi produsen tradisional sangat tergantung pada transaksi berbasis kertas yang harus dimasukkan dan dimasukkan kembali ke komputer sejalan dengan perpindahan dokumen kertasnya dari satu bagian ke tempat kerja atau ke bagian berikutnya. Jaringan telekomunikasi produsen tradisional biasanya dibatasi untuk lingkungan internal perusahaan. Kegiatan pokok siklus konversi. A. Perencanaan produksi. Menetapkan jadwal produksi, jenis barang yang akan diproduksi, banyak unit yang diproduksi, dan anggaran biaya produksi. Yang kedua, membuat rancangan barang-barang yang akan diproduksi. Yang ketiga, menyusun bill of materials atau rincian bahan baku. Yang keempat, membuat MRP, yaitu kebutuhan bahan baku selama proses produksi. Selanjutnya, menyiapkan penugasan karyawan. Dan yang terakhir, pemrosesan berdasarkan pesanan. Yang ke-B, permintaan bahan baku. Menyiapkan bahan baku dan bahan penolong kepada bagian gudang. Yang kedua, dalam material requirement form, informasi yang paling penting adalah kode dan nama barang, jumlah unit barang yang diminta dan yang dapat dipenuhi oleh bagian gudang tanda tangan. Yang ke-C, penugasan karyawan. Penugasan karyawan dengan baik agar tercipta iklim kerja yang stabil. Masing-masing head departemen harus dapat memperhitungkan penugasan dan pendapatan karyawannya. Hal ini bisa dikontrol dengan menggunakan kartu kerja karyawan.
Dalam kartu tersebut terdapat jadwal penugasan, perhitungan pendapatan yang diterima dalam periode tertentu. Pada akhir bulan dari kartu karyawan ini dibuatkan laporan penugasan karyawan. Yang terakhir, akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, perencanaan, pencatatan, analisis terhadap biaya. Biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya didefinisikan sebagai waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dan menurut konvensi diukur dengan satuan matang. Penggunaan kata beban adalah pada saat biaya sudah habis terpakai.